Kakak Gazi boleh tunjukin senyumnya dulu nggak? Senyumnya yang paling Masya Allah. Iya, Kak Gazi, yang Mem Sofi tahu, Kak Gazi ini kan sangat aktif ya Kak di ekskul taekwondo. Betul. Nah, dan juga Kak Gazi ini juga sempat mengikuti beberapa perlombaan serta menjadi juara ya Kak ya. Iya. Nah, perlombaan apa aja sih Kak yang pernah Kakak ikuti? Terus juara keberapa aja sih Kak itu? Kejuaraan yang pernah saya ikuti itu ada 3, Mem. Ada 3, Masya Allah. Yang pertama itu ada Danlanal Cup 3 seprovinsi Lampung. Yang kedua ada Al Azhar Cup seprovinsi Lampung. Al Azhar Cup tingkat provinsi Lampung. Iya. Itu juara berapa nak? Juara 1. Juara Masya 1 loh Allah. teman-teman semua. Yang terakhir itu ada Danlanal Cup 5 seprovinsi Lampung juga. Masya Allah. Juara berapa itu nak? Juara 1 juga. Juara 1 juga. Bisa dalam kurun waktu 1 tahun kurang ya Mem ya. Iya betul sekali. Sudah bisa menambah hafalan jadi 3 juz, sekarang totalnya 5 juz. Tips dari saya kira-kira hanya 4. Yang pertama, Yang pertama, yang paling utama ini, kurangi HP-nya. Tips yang kedua, menghafal itu harus diiringi dengan iman, ikhlas, ihtisab, sama istiqomah. Yang ketiga, sering dimurajaah. sering di murojaah. Nah, yang terakhir, kalau memang ada niat untuk menghafal, kalau bisa dikasih tahu ke orang terdekat atau orang terpercaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul dan bersama-sama menonton acara podcast Yayasan Al Azhar Lampung, unggul, islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Yeay. Alhamdulillah ya Miss, kita bertemu kembali. Iya, Masya Allah, dalam keadaan sehat di bulan Ramadan yang penuh Ramadan berkah ini. yang sudah hari ke-20 lebih ya Miss ya. Iya, betul sekali Bu Sebentar Maya. lagi. Bentar lagi kita mau menyambut Idul Fitri, ya, Bu Fitri, Maya. ya. Betul. Oke, teman-teman online semua di rumah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu Mayang ya. Sebelum kita lanjut obrolan yang lebih jauh, santai. kita mau memperkenalkan diri dulu nih, ya, memperkenalkan diri dulu. Coba dimulai dari Bu Mayang mungkin ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Arista. Kalau anak-anak biasanya manggilnya ada yang Bu Mayang, ada yang Miss Mayang gitu ya. Alhamdulillah saya bekerja di naungan Yayasan Al Azhar Lampung dan tahun ini diamanahkan di kelas 6B. Masya Allah, guru kelas tinggi ya Bu Mayang ya. Ruang kelasnya Miss yang tinggi ya. Gitu ya. Ya Miss, Iya. selanjutnya Miss. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan diri, my name is Sofi Nahari Oktariani, and you can call me Sofi, Mem Sofi. Biasanya anak-anak itu memanggil saya dengan sebutan Mem Sofi, karena alhamdulillah saat ini saya bekerja di Yayasan Al Azhar Lampung, khususnya sebagai guru bahasa Inggris di SD Al Azhar 3. Wow, ini kayaknya bahasa Inggrisnya cas-cis ya Masya Mem ya. Allah. Makannya nasi Mem. Alhamdulillah masih nasi, belum pizza atau burger ya. Alhamdulillah ya, makanya sama mungkin memang pendidikannya asal usulnya. Iya, betul. Oke, hari ini kita akan mengangkat tema mengenal lebih jauh ya Mem. Iya, betul. Tentang SD Al Azhar 3 Bandar Lampung. Iya. Siapa sih Mem? Ini Gestar hari ini, kayaknya Mem? guest star kita, bintang tamu kita spesial banget hari Wah, ini Bu pakai Maya. telur ya, Mem, Pakai ya? telur, Pakai tapi nggak di telur. dadar ya. Iya. Hari ini kita akan bersama dengan bintang tamu, yaitu siswa-siswi terbaik dari SD Al Azhar 3 Bandar Lampung. Bukan hanya terbaik Bu Maya, tapi juga berprestasi Masya loh Allah, teman-teman semua. tabarakallah. Masya Allah. Tepuk tangan lu dong. Masya Ini Allah. ini perwakilan aja ya Mem ya. Ini perwakilan aja. Kalau Karena diundang semua penuh penuh Mem, ya. kayaknya, repot nanti Pak Marbi. Iya, soalnya siswa-siswi SD Al Azhar 3 Bandar Lampung alhamdulillah berprestasi di bidangnya ya Mem ya. Ada Iya. yang akademik, ada yang non akademik, Masya dan Allah, luar mereka biasa. adalah perwakilan Iya, betul untuk pagi sekali. hari ini. Ya, untuk mau kenalan lebih jauh, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol dengan siswa-siswi terbaik SD Al Azhar 3 Bandar Lampung. Ya.
Kita mau kenalan dulu ya Bu ya. Iya. Langsung aja kita kenalan dengan siswa-siswi terbaik SD Al Azhar 3 Bandar Lampung. Kita mulai dari yang sebelah sana dulu mungkin ya Bu. Dari yang kecil-kecil cabai Oh, rawit ini. oke. Silakan sayang perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Naura Asica dari kelas 5B. Iya. Masya Halo Allah. Syafira. Halo Kak Syafira. Berarti dipanggilnya Kak Syafira ya? Iya. Oke, selanjutnya Selanjutnya yang sebelah Kak Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovita Salma Ramadanti, biasa dipanggil Jovita dari kelas 6A. Iya, halo Kak Halo Jovita. Kak Jovita. Sudah kelas 6 ini Miss. Iya, Oh, Masya bentar Allah lagi ya. mau ujian ya Miss ya. Selanjutnya Oke, selanjutnya yang paling ganteng nih Miss. Yang sepertinya paling ganteng ditunggu-tunggu sendiri, ya Miss iya, ya. ya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai Kak Gazi. Perkenalkan nama saya Gazi Alvaro Nadif Chandra. Bisa juga dipanggil Gazi. Saya dari kelas 6B. Oh, Ya, ini Kak Gazi Kak namanya. Gazi. Jadi yang sebelah sana tadi ada Kak Syafira, Syafira, Kak ada Jovita, Jovita. dan ini ada Kak Gazi. Oke. Dan yang paling terakhir nih Yang Bu Maya. cool nih Mem. Ini luar biasa sekali. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gemintang Prameswari. Kalian bisa memanggil saya Obin. Saya dari kelas 6B. Nah, hai Kak Obi. Halo Kak Obi, namanya Gemintang Mem. Gemintang sesuai dengan dipanggil Obin sesuai dengan namanya ya Bu ya. Nama itu adalah doa. Mudah-mudahan hidupnya selalu dalam gemintang. Masya bersinar Allah. ya, Bu, bersinar ya. Betul. Lanjut aja kita ngobrol-ngobrol Bu ya dengan siswa-siswi kita ini. Mam Sofi yang pertama mau ngobrol dengan yang paling ganteng dulu aja deh di antara kita ya. Coba dimulai dengan Kakak Gazi. Kakak Gazi boleh tunjukin senyumnya dulu nggak? Senyumnya Teman-teman yang semua? paling Masya menarik Allah. ya. Iya, Kak Gazi. Yang Mem Sofi tahu, Kak Gazi ini kan sangat aktif ya Kak di ekskul taekwondo. Betul. Nah, dan juga Kak Gazi ini juga sempat mengikuti beberapa perlombaan serta menjadi juara ya Kak ya. Iya. Nah, perlombaan apa aja sih Kak yang pernah Kakak ikuti? Terus juara keberapa aja sih Kak itu? Kejuaraan yang pernah saya ikuti itu ada 3, Mem. Ada 3, Masya Allah. Yang pertama itu ada Danlanal Cup 3 seprovinsi Lampung. Itu juara 3. Juara 3 tingkat provinsi ya itu ya, Iya, betul. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah, hebat banget. Selanjutnya Nak, Yang kedua ada Al Azhar Cup seprovinsi Lampung. Al Azhar Cup tingkat provinsi Lampung. Iya. Itu juara berapa Nak? Juara 1. Juara Masya 1 loh teman-teman Allah. semua. Kerennya. Luar biasa ya. Selanjutnya Nak, ada lagi? Ada Wah, masih banyak ternyata teman-teman. Kalau disebutin nggak cukup Nggak kayaknya. cukup Mem. kayaknya ya, Bu. Coba satu lagi sayang. Yang terakhir itu ada Danlanal Cup 5 seprovinsi Lampung juga. Masya Allah. Juara berapa itu Nak? Juara 1 juga. Juara 1 Masya juga. Allah, Masya Mem. Allah, luar biasa sekali ya. Anak murid kita ini ya itu udah berprestasi, terus juga bukan hanya di Ganteng non ya, akademik, Mem. iya betul sekali, bukan hanya di non akademik tapi akademiknya juga luar biasa loh Kak Gazi ini ya. Penghafal Quran juga loh Mem. Iya, Masya Sudah Allah, hafal luar juz biasa 30 ya. Iya. Kak Gazi, Mang Sofi mau tanya lagi dong. Kak Gazi ini mulai latihan taekwondo tuh dari usia berapa sih Kak? Dari usia 8 tahun. 8 tahun. Itu semenjak di Al Azhar ya? Iya. Semenjak di kelas Al-Azhar. 2 ya Iya, berarti kelas ya? 2. Terus dari situ mulai menekuni itu ya Kak ya? Iya, Kakak taekwondo. memang senang taekwondo atau memang arahan dari orang tua atau pilihan sendiri? Memang senang taekwondo. Memang senang taekwondo ya Kak ya? Kenapa sih Kak kakak pilih, alasan kakak untuk pilih ekskul taekwondo ini? Iya, di SD Raja 3 Bandar Lampung banyak sekali ekskul ya Mem ya. Kenapa kakak pilih ekskul taekwondo ini? gitu? Karena suka bela dirinya. Suka bela diri. Cowok ya biar tambah keren ya. Untuk benar-benar. bisa melindungi diri juga ya. Hebat banget nih. Terus Kak, gimana sih kakak juga kan termasuk salah satu siswa berprestasi ya di sekolah.
sudah berprestasi di bidang akademik juga non akademik. Nah, Mem Sofi mau tanya, gimana sih cara kakak bagi waktu antara latihan taekwondo dan belajar di sekolah gitu? Kalau taekwondo itu nggak sama sekali ngeganggu jam pelajaran. Oh gitu. Ya, kalau taekwondo itu saya seminggu 2 kali. Oh, 1 minggu 2 kali latihannya Iya, Kak betul. ya. Di hari Kamis sama hari Minggu. Di hari Kamis dan hari Minggu. Oke. Kalau di hari Kamis itu sore setelah saya pulang sekolah, dan di hari Minggu pagi. Di hari Minggu pagi. Oke, hebat banget loh Kak. Kira-kira Bu Mayang ada niatan nggak pengen ikutan taekwondo? Oh, sudah telat belum ya Bang? Kayaknya kita Buat udah bela diri nggak ya, bisa Miss. lagi kayaknya Lumayan, ya, Miss, kayaknya Bu. sabuk putih ya, Miss. Sabuk putih dulu ya. Oh, kalau Kak Gazi udah sabuk apa nih Kak? Sabuk apa? Sabuk merah. Sabuk merah. Itu ada tingkatannya ya? Ada. Yang paling tinggi itu apa Kak? Sabuk hitam. Sabuk hitam. Berarti berapa tingkat lagi Kak nyampe ke situ? Masih lama. Masih lama ya. Ada banyak prosesnya Kak ya. Hebat banget ya. Ini Alhamdulillah ya. sabuk merah aja prestasinya sudah Udah luar banyak ya, Miss biasa ya. ya, Bu Mayang. Kita doakan Gazi dipermudah jalannya untuk menuju sabuk hitam. Yeay. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini juga dapat menambah minat bakat teman-teman semua yang ingin memperdalam lagi ya taekwondonya di sekolah ya. Dan selanjutnya kita mau berbincang-bincang dengan Bu Mayang kayaknya penasaran sama yang di sebelah kanan Mem Sophie deh. Waduh. Yang cool dari tadi ya. Pembawanya keren gitu ya. Coba hai Kakak Obin. Hai, Kak Obin. Kakak Obin ini adalah penghafal 5 juz ya Kak ya. Wah, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa loh. Merinding loh. Tepuk tuh, tangan Mem. dulu dong. Tepuk tangan dulu. Penghafal 5 juz. Salah satu hafizah kita ya. Salah satu hafizah dan kemarin sudah diwisuda ya Kak ya. Iya. Coba Kak, Bu Maya mau tanya dong, Kakak sudah berapa lama sih, sejak umur berapa Kakak menghafal Al-Quran? Kalau dari umur mungkin saya lupa, tapi kalau masalah diajarkan menghafal, membaca Quran itu sudah dari kecil. Oh, Mungkin dari TK sudah. Dari TK ya. Tapi Dari kalau- TK-nya ya. Masa semangat-semangat saya ini saat awal-awal kelas 6, Bu. Awal-awal kelas 6 baru tergerak. Itu di kelas 5 sudah menghafal juz sampai berapa itu Kak? 30 dan 29. Oh, 29 29, 30, sudah 2 juz loh. Di kelas 5 dan di Iya. kelas wow, pesat Dalam sekali waktu ya, yang Miss. singkat gitu ya Bu ya, Dan, bisa nambah kemarin 3 juz loh. 3 juz. Itu apa yang memotivasi Kakak sehingga bisa dalam kurun waktu 1 tahun kurang ya Mem ya? Iya, betul sekali. Sudah bisa menambah hafalan jadi 3 juz, sekarang totalnya 5 juz. Awal motivasi saya itu, saya sering nonton hafidz Quran di TV. Dan banyak anak-anak yang mungkin lebih muda daripada saya, seperti umur 4, 8 gitu, tapi hafalan sudah banyak. Masya Allah ya. Itu yang buat kamu jadi termotivasi ya Nak ya, untuk belajar lebih dalam tentang Al-Quran ya Nak ya. Makanya saya pengen membalap mereka gitu. Bahkan ada juga yang seumuran saya tapi hafalannya sudah 30 juz. Masya Mungkin Allah. lagi. Masya Allah. Ya. Pengennya begitu saya. Cita-cita kamu mulia banget Nak. Karena penghafal Al-Quran itu sudah dijanjikan Dijamin hidup ya Bu ya, dunia akhirat ya. akan memberikan mahkota Iya, betul sekali. bagi orang tuanya di surga, Masya Allah. Nah ini juga salah satu keunggulan dari sekolah kita ya Bu ya. Iya. Bukan hanya Akademik fasilitasnya saja. lengkap, tapi juga di bidang akademiknya juga Akademiknya ini luar biasa. mumpuni Kita ya, Miss, punya ya. Ada guru program yang tahfiz. memang mumpuni dan profesional di bidangnya ya Bu ya, guru tahfiznya. Sehingga anak-anak juga tuh bisa menghafal Quran dengan baik ya Bu. Bukan hanya menghafal ya Mem ya, jadi tartilnya juga Iya, betul diajarin, pengucapan juga, karena kan kalau sekedar menghafal takutnya berbeda makna gitu Iya, Miss, ya. betul sekali Bu Maya. Oke Kakak Obin, ada kesulitan nggak sih Kak selama menghafal gitu? Apakah saya susah membagi waktu Bu, jamnya antara sekolah sama menghafal, atau ada kesulitan lain nggak selama ini untuk menghafal Quran? Kalau kesulitan untuk membagi waktu, alhamdulillah cukup. Tapi kesulitannya bagi saya itu di kata-kata dalam Al-Quran ya. Karena ada kata-kata yang sangat asing bagi saya, Bu. Mungkin ini karena bahasa Arab ya, Kak Obin, karena bahasa Arab itu juga salah satu bahasa tersulit juga sih memang ya, agak susah juga memang.
Oh gitu. Jadi ada kata-kata yang mungkin asing di telinga Obin, kemudian berarti Obin mengulik arti juga. Iya. Masya Allah. Jadi bukan hanya hafal secara bahasanya saja, tapi juga maknanya, artinya juga dipelajari. luar biasa. Itu Abi juga membimbing sampai di rumah juga, maksud Bu Mayang mengontrol gitu ya, Naya, hafalan kalian di rumah. Iya. Itu berarti ada kelebihannya Mem ya. Iya. Jadi selain hafalan di sekolah juga tidak Di rumah juga terputus ya, tetap Mem. terkontrol Tetap ya, terkontrol. lumayan. Itu mengontrolnya lewat apa sayang? Apa itu? Grup atau ada grupnya nggak, semacam grup WA? Iya, ada ya. Ada ya? Ada ya. Pernah. Untuk setoran-setoran juga di sana. Di rumah. Jadi di rumah juga nggak lepas ya untuk bisa murojaah ya. Jadi hafalan anak-anak ini juga tetap bisa terjaga dengan baik Iya, benar ya. sekali. Di rumah juga saya manggil guru. Ada guru tambahan juga ya. Ada guru tambahan di rumah juga ya, Masya Allah. Memang faktor pendukungnya juga luar biasa iya. ya, Bu. Ini kayaknya sangat difasilitasi berarti Iya. ya Mem ya, orang tuanya juga Mendukung ya, Bu ya. sekali, karena manggil Abi juga dari sekolahnya pun tidak terputus ya Mem, sampai di rumah pun tetap dipantau gitu hafalan siswanya. Oke, Bu Mayang mau tahu deh surat favoritnya Obin. Udah 5 juz nih surat. Ada nggak surat favorit Obin nih selama menghafal? Atau Bu, aku susah nih menghafal ini, makanya pas aku hafal alhamdulillah sekali. Atau surat ini artinya bagus Bu. Ada nggak surat favorit menurut Obin? Surat favorit saya itu Al-Mulk. Al-Mulk. Masya Allah Miss. Maknanya apa sih Nak kalau dari surat Al-Mulk itu? Al-Mulk itu yang saya tahu itu artinya kerajaan. Kerajaan. Kenapa kamu suka itu? Kenapa? Karena hampir setiap malam saya baca. Oh gitu ya. Dan ada manfaatnya ya Al-Mulk ya. Kayaknya Al-Mulk, Ar-Rahman itu kalau dibaca Ar-Rahman banyak sekali manfaatnya ya. Masya Allah. Terima kasih Kakak Obin. Terus ada tips-tips nggak nih ya? penutup deh, tips-tips menghafal ala Kakak Obin, si penghafal 5 juz. Untuk adik-adiknya di rumah kan, buat supaya bisa memotivasi ya, Mem, memotivasi ya. dan memudahkan teman-teman online di rumah dan adik-adik semua dalam untuk bisa lebih mudah mungkin dalam menghafal Quran. Gimana Kak tips dari Kak Obin? Tips dari saya kira-kira hanya 4. Tapi semoga bermanfaat sekali nih. Yang pertama, Yang pertama, yang paling utama ini, kurangi HP-nya. nah ini dia nih, ini kurangi generasi alpha main ini, handphone. HP-nya Iya, betul sekali ya. Oke, tips Karena pertama jauhi HP, Kalau bisa, kurangi ya. Kalau bisa nggak usah lah, kan masih kecil. Ngapain juga Iya. masih kecil main HP. Kalau Kakak Obin biasanya main handphone sehari berapa lama tuh Kak? Sehari itu dikasih waktu sama orang tua. Dikasih 1 waktu? jam. Hanya 1 jam tuh jam. teman-teman Itu ya. taunya 1 jamnya gimana itu Kak? Memang diatur pakai aplikasi. Oh, di handphonenya sudah ada settingannya Bu Maya. Tips kedua deh Kak, tadi baru pertama. Tips yang kedua, menghafal itu harus diiringi dengan iman, ikhlas, ihtisab sama istiqomah. Masya Allah. Iman, ikhlas, istisyab, Dan istiqomah. istiqomah. Ya, menghafal Quran juga harus istiqomah Istiqomahnya ya, Bu Mem ya, kayaknya agak kalau Ramadan rajin kayaknya Mem iya, ya. kalau abis Baca Ramadan Qurannya. mulai kendor lagi biasa itu kita kayaknya kita, Bu. Mem. Kalau Bukan- anak-anak kayaknya enggak ya. kayaknya ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke, tips ketiga apa Kak? Yang ketiga, sering dimurojaah. Sering dimurajaah. Nah, ini Soalnya- juga poin penting anak ya. Yang ketiga ini balik lagi ke nomor 1. Kalau memang ada waktu kosong dalam sehari-hari gitu, isinya dengan murojaah, jangan main HP. Karena HP itu banyak anfaedahnya kalau dipakai yang tidak benar. Masya Allah. Masya Allah. Tips-tipsnya dari Kak Obin. Tips terakhir Mem. Iya. Yang keempat. Yang terakhir, kalau memang ada niat untuk menghafal, kalau bisa dikasih tahu ke orang terdekat atau orang terpercaya lah. Agar kalau hafalan itu tidak terlalu jenuh, nggak capek. Jadi ada dukungan dari orang-orang terdekat. Benar Iya, benar sekali. Supportnya itu dibutuhkan ya Mem ya. Karena kalau kita Lingkungan ya, lingkungan kita ya. Karena kita menghafal tanpa support juga kurang ini ya Mem ya. Kurang maksimal ya. Kita maksudnya tuh gimana nih Mem? Itu kita kayaknya Bu. Oke, jadi tips dari tipsnya Kakak Obin jadi yang ya. pertama kurangin main handphone. Kurangin main handphone. Terus kedua Ada istiqomah ihsan, ya Kak ya, ikhlas dalam hafal ikhlas. Quran. Terus ketiga apa tadi Kak?
Sering di murojaah. Sering murojaah. Yang Selanjutnya yang terakhir, terakhir beritahukan kepada terdekat, orang terpercaya. terdekat dan terpercaya. Itu Wih, tips keren dari Kak nih Obin. tipsnya. Silakan tepuk tangan dulu, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjadi penghafal Al-Quran amin, ya. amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nih Mem Sofi mau ngobrol sama siapa nih Nah, kira-kira Mem Sofi sekarang mau lanjut ngobrol dengan Kakak Jovita nih. Kak Jovita, kalau tadi kita udah punya siswa berprestasi di bidang taekwondo, terus juga ini ada hafizah Quran juga ya, udah 5 juz dan sekarang Mem Sofi mau ngobrol sama Jovita. Jovita nih yang Mem Sofi tahu tuh salah satu siswa berprestasi di bidang akademik, Betul. ya. Dan salah satu hafizah juga loh ini Bu Mayang, Iya, hafizah benar-benar. kita ini. Sudah hafal berapa juz, Nak? 2 juz. 2 juz ya. Kalau Bu 29. Mayang mungkin berapa juz, Bu? 1 juz aja dulu Mem. 1 juz aja dulu ya. Nanti Mem. kita belajar lagi sama-sama Iya, ya, Bu. alhamdulillah, Mem. Itu Yayasan Al-Azhar Lampung selalu mendukung nggak hanya murid loh Mem, gurunya juga. Iya, Jadi kita setiap juga tahun ya kita selalu ada penilaian Iya. IT, Betul ada sekali. juga untuk micro teaching ulang, ada hafalan juga. Iya. Pokoknya keren. Is the best deh Yayasan Al-Azhar Ya, Lampung setiap tahun ya Bu ya kita melewati itu. gitu. Alhamdulillah. Ya Kak Jovita, kalau yang Mama Sofi tahu kan Kak Jovita ini juga salah satu murid berprestasi di akademik yang menerima beasiswa. Nah, penerima beasiswa dari kelas berapa sih Kak? Kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5. Dan insya Allah masih bertahan ya mudah-mudahannya di kelas 6 ini ya. Istiqomah ya Mem ya. Nah, coba Kak, Mem Sofi mau tanya sih Kak, keuntungan apa aja yang Kak Jovita dapatkan menjadi siswa berprestasi di SD Al-Azhar 3 ini? Keuntungan yang pertama yaitu ilmunya bakal kepake sampai SMP, ke jenjang SMP. Oh iya, betul Benar sekali ya ya. Mem ya. Iya. Terus yang kedua dapat potongan BPP. Oh iya. Oh, jadi Yayasan Al-Azhar Lampung ini, khususnya di SD Al-Azhar 3 ini juga punya program ya, Bu Mayang ya. Jadi setiap anak yang berprestasi nanti melalui tes, nah yang poinnya tertinggi, nilainya tertinggi itu mendapatkan beasiswa dan potongan BPP ya Bu Mayang ya. Selain itu juga untuk yang tahfiz juga ada Oh loh, iya, Mem. betul Ada sekali. program beasiswa tahfiz. Lengkap Jadi banget deh. kalau nambah 1 juz ada potongan juga ya Kak ya. Iya, Dan lengkap Kakak banget. Gazi ini sudah diterima dari SMP Al-Azhar 3 loh Miss. Wah, dari hebat. jalur prestasi. Gitu. Jadi iya. nggak ada ruginya Nggak ya ada Bu Mayang ya ruginya. untuk jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar itu seperti Luar Kak Jovita biasa. tadi. Balik lagi keuntungannya itu ya kayak dapat potongan BPP, terus juga Sertifikatnya bisa dipakai ya Kak iya ya. untuk bisa. jenjang SMP. ya ke jenjang SMP ya Kak ya. Karena sekarang kan daftar SMP juga bisa lewat jalur itu kan ya memang. Iya betul banget ya. Prestasi. Kak, kalau kegiatan sehari-hari Kakak di rumah apa sih Kak? Selain di sekolah adakah Kakak ikut les tambahan di luar Kak? Atau ada guru privat atau apa aja Kak? Coba pengen denger deh Mas Sofi. Saya mengikuti les ngaji, Les terus ngaji, les privat bahasa Inggris, privat bahasa Inggris, Inggris. terus ada les berenang, les berenang juga. Masya Allah. sama ada les bimbingan belajar di luar. Oh, luar biasa sekali. Memang padat banget kayaknya jadwal anak-anak kita ini ya, Bu Iya, ya. Kalau kita kayaknya dulu belum sepadat mereka ya, Bu ya. Kayaknya SD dulu pulang sekolah langsung main gitu ya. Mem, ya? Iya. Itulah Bu, artinya perkembangan zaman ya, Bu Benar, ya. benar. Ya alhamdulillah anak-anak kita ini tumbuh di generasi yang semakin baik. Iya, dan orang tuanya juga mendukung sekali berarti ya Iya. Mem ya. Diberikan kegiatan-kegiatan positif, positif. sepulang sekolah agar ya benar kata Tobin tadi kurangin handphonenya. Iya, Kalau betul. memang Iya. mau fokus gitu kan. Jadi memang faktor pendukungnya juga banyak ya Kak Jovita ya. Jadi bukan hanya dari keinginan dirinya sendiri tapi orang tua juga tuh Iya. selalu, itu poin utama ya. Benar. Orang tua tuh yang selalu support gitu. Hebat banget deh. Mudah-mudahan Mas Sofi doakan yang kakak-kakak kelas 6 ini bisa lulus dengan predikat terbaiknya deh. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, Oke, selanjutnya. selanjutnya kita akan mengulik si kecil-kecil cabai rawit ini di Nah, sebelahnya Bu ini Mayang dia, ini. yang Iya. imut-imut. Yang imut tapi prestasinya tidak Nah, main-main ini guys. Iya. Jadi tadi Kakak Syafira ya. Kakak Syafira ini prestasinya banyak sekali Mem. Beliau ini adalah
pemain sepatu roda yang sering mengikuti kompetensi loh Mem di tingkat nasional ya. Bu Mayang sebutin deh, Bu Mayang sampai lupa Saking banyaknya ya Bu ya perlombaan yang diikuti. Kakak Syafira ini adalah juara 1 standar 100 meter Piala PLT Wali Kota Bekasi tahun 2022, benar ya Kak ya? Masya Allah. Kemudian ada juara 1 slide Palembang Open tahun 2023, baru berarti ya Kak ya? Iya. Kemudian ada juara 4 speed slalom Palembang Open 2023. Dan kalau disebutin kayaknya panjang Banyak sekali, banget Mem, ya, Bu, ya. Iya. Itu latihannya kapan sayang untuk ekskul sepatu roda ini? Nak? Kalau biasanya sih seminggu 4 kali lah. Seminggu 4 kali latihan ya. Itu di hari sekolah Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu, Senin sama Jumat. Kalau misalkan mau tanding lebih intens berarti ya latihannya ya. Oke. Itu seminggu itu dari pulang sekolah sampai jam berapa sayang? Sampai jam 6 kalau nggak sampai malam. Masya Masya Allah, ya. Allah. Memang anak-anak murid kita ini juga contoh ya Bu ya, kalau ingin berhasil Harus harus tekun ya, Mem. tekun, tak kenal lelah. Tak kenal Ya, lelah. mereka ini. Itu sampai malam capek nggak sayang? Enggak terlalu. Enggak ya. Tips-tips ini deh. Tips sehat ala Kakak Syafira yang jadwalnya padat Padat merayap. banget ya. Tips sehatnya apa sayang? Makan sayuran sama berolahraga. Makan makan sayuran sayuran dan dan berolahraga. Istirahat yang cukup juga ya berarti ya. Itu pulang dari latihan tidurnya jam berapa nak? Tidurnya sih jam 9. Jam 9. Tetap ya, gimana pun kita, anak-anak batas tidurnya itu jam 9 sudah paling malam ya Mem ya. Harus 8 jam terpenuhi ya Bu ya waktu istirahat kita, tidur kita di Karena rumah itu. besok pagi kita sudah harus beraktivitas kembali. Iya, betul gitu. sekali. Oke Bu Mayang, penasaran nih, sepatu roda ini kan kita tahu ya olahraga yang salah satunya Agak fantastis ya harganya Bu. fantastis ya Mem gitu. Kakak Syafira punya sepatu roda kesayangan nggak selama ini? Nggak tahu ada. Ada ya? Ada. Ada ya, warnanya apa nak? Warnanya ungu. Warnanya ungu. Nggak pink ya, Bukan Mem? pink ya nak ya. Ungu ya. Kenapa menjadi kesayangan? Apakah yang sering menemani ketika lomba atau pemberian mama atau gimana? Bagus. Oh, Bagus. Kado. Oh, kado. kado. Kado dari siapa sayang? Kado ulang tahun dari mama. Oh, spesial pakai sweet toring nih, Mem. Iya. Kalau untuk harga sepatu roda di kisaran berapa sih, Kak? Biasanya Kak reng-rengnya? Bisa sampai 1 sampai 10 atau Oh, agak fantastis Ada ya Bu ya. fantastis ya, Mem. atas juga. Berarti orang tua sangat mendukung ya, Kak ya? Iya. Itu lagi ya, Mem. Balik nanti lagi. Anaknya Orang Bu tua. Mayang atau anaknya Mem Sofi mau ikutan bermain sepatu roda? Kalau Seperti Kakak mamanya, Syafira ya. bisa insya Allah Mem ya, kita Iya. nabung dulu ya Mem ya. Insya Allah ya Bu ya. Bener-bener. Jadi dukungan dari orang tua ya Iya, Mem ya, balik lagi-lagi ya. lagi sangat penting dalam mencetak generasi-generasi yang berprestasi Iya, ya, betul sekali, karena ya. sangat berpengaruh. Ya, ini juga gitu jadi kan. pelajaran buat kita ya Bu ya, sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya. Itu selama kakak ikut perlombaan ada hal berkesan nggak sayang? Ada Ada ya. Ketika di mana itu? ketika di Palembang Ketika di Palembang. ketemu teman-teman dari luar kota. Masya Wah, Allah. iya, karena itu tingkat nasional ya. Teman-temannya nambah ya. Iya. Dari Palembang ada tadi, dari Bekasi ada, dari Bandung ada, Mem. Karena sudah keliling kota ya, Mem. Ya Iya. kalah kita, Mem, pokoknya. Iya. Masya Allah sekali ya, Mem, anak-anak kita dengan segudang prestasinya. sudah gitu diraih ya. Ya, kalau tadi kita udah nanya personal ya Bu Mayang ya, dari Kakak Obin, Kak Gazi, Kak Jovita dengan Kak Syafira. Sekarang ada nggak sih nak guru favorit kalian Wah, di guru sekolah? favorit nih. Nah, guru favorit kalian di sekolah. Coba Boleh misalnya dari Pak Iwan mungkin misalnya Bu Upi atau yang lainnya.
Boleh mulai dari siapa dulu nih? Dari Kak Jovita dulu deh. Dari Kak Jovita dulu. Kak, guru favorit Kak Jovita siapa sih Kak di sekolah? Bulangan. Bulangan. Hai Miss Langan. Hai Bulangan. Bulangan lagi nonton nih pasti. Lagi nonton nih. Wah, nih murid aku nih katanya. Iya, Bulangan terus ada lagi. Ada Umi Eis. Ada Umi Eis. Kalau Bulangan apa yang buat kamu menjadikan Bulangan itu guru favorit? Kalau lagi ngejelasin materi tuh jelas terus asik gitu. Tuh, ini juga salah satu keunggulan dari sekolah kita ya Bu ya. Kita punya guru-guru yang memang profesional di bidangnya ya Bu ya. Asik ya Nak ya, gurunya asik-asik. Asik. Selanjutnya, kalau Umi Ais gimana Nak? Umi Ais tuh suka bercanda lah di kelas gitu. Suka bercanda. Jadi nggak pembelajarannya harus juga nggak boring ya. tegang ya, Mem ya. Ada Umi Ais ini mengajar agama ya Nak ya? Iya. Mengajar agama, tapi selalu diselingi dengan sesuatu yang menarik ya Nak ya. Jadi buat kita tuh nggak jenuh belajar di kelas. Duh, ini udah tadi Bulangan Umi Ais nih. Wah, yang udah lagi di-spill nih nonton. guru-gurunya nih, Mem. Betul, selanjutnya ada lagi? Atau udah cukup? Udah cukup. Selanjutnya coba kalau guru favoritnya dari Kak Obin dulu deh. Kak Obin punya guru favorit siapa Kak? Abi Azizi. Abi Azizi. Oh iya, karena memang Kakak Obin ini juga salah satu hafizah ya. Hafizah. Jadi banyak fokus di situ. Selanjutnya ada lagi? Miss Puji. Miss Puji. Hai Miss Puji. Miss Puji. Lagi nonton nih Miss Pujinya nih. Miss Puji. Kalau apa yang buat kamu tertarik Nak menjadikan guru Miss Puji itu menjadi guru favorit? Karena beliau itu orangnya lucu, Nah, ramah. lucu, ramah. Memang kesehariannya juga gitu ya, Mem bikin ya. gemes gitu ya Miss Puji. Suka memberikan lelucon-lelucon. Iya, jangan kan dengan murid ya Nak, tapi dengan dengan sesama teman juga memang termasuk kepribadian yang humoris ya Miss Puji itu ya. Jadi lengkap banget deh Lengkap kayaknya banget. di Al-Azhar 3 Cari ini. yang humoris ada. Cari yang ngasih materi jelas ada. Cari yang memberikan kalimat-kalimat yang baik ada. Lengkap Semua ya, lengkap Mem. semua Paket deh. lengkap pokoknya. Iya, luar biasa. Ada lagi? Ada satu lagi, Ada satu lagi siapa? Bu Mayang. Buma. Aku terhura loh. Kenapa Nak? Nih mumpung ada orangnya nih. Aduh, kenapa nih, Kak? Gimana? Karena Bu Mayang orangnya baik dan asik. Masya Ah, Allah, baik dan asik. baik dan asik. Alhamdulillah ya, Mem. Kriteria Tidak sia-sia ya Bu mengajar. sejak kandungan loh, bukan ya? Emang kita punya moto ya, Mem, mendidik anak Kan mendidik anak didik seperti mendidik anak kandung sendiri. Ya, itu benar-benar moto kita ya Bu ya. Cukup Kak? Cukup? Cukup. Kalau dari Kakak Gazi, Kakak Gazi? ada guru favorit Kak? Ada Siapa Kak? Bulangan. Bulangan. Miss Langan Miss kayaknya Langan. menang banyak nih ya. Gitu ya. Bulangan nonton ini kayaknya sambil senyum-senyum, merah berbinar-binar. pipinya. Selanjutnya Nak, kalau setelah Bulangan ada lagi mungkin? Bu Mayang. Oh Bu ya Allah, Mayang. ini Aduh, Bu kayaknya Mayang. karena diajar deh, Miss. Agak ini ya. Di briefing dulu gitu ya. Oke. Semoga dari hati ya. Tenang, nilai aman. Tenang aman. Ada lagi Kak atau cukup? Ada satu lagi. Ada siapa? Abi. Abi Azizi Abi juga. Azizi ya. Masya Allah, Abi Azizi ya. Jadi favoritnya anak-anak banget ya. Iya, karena ke bapak-bapakan mungkin kan. Iya. Ke bawah. Emang sudah bapak ya. Oke, selanjutnya coba Kalau Kakak Syafira deh. Kalau aku yang pertama Bu Mayang. Mayang. Karena deketan Mem tadi barusan dibisikin. Oh, iya. Bu Mayang gitu. Bu Mayang. Kak, terus selanjutnya ada lagi? Siapa lagi? Mem Sophie. Mem Wah, Sophie. Mem Sophie. Sarange. Sarang kakak. Iya, kenapa Nah? Kalau Kakak Syafira kenapa kenapa? mengagumi Bu Mayang? Dari Mem Sophie. Lucu ya. Lucu. Itu Bu hanya Mayang. topeng nggak sih, Miss? Nggak ya? Nggak ya. Kayaknya bener sih. Sedikit ya. Memang kita tuh kalau serius banget juga nanti cepet tua, Mem, gitu kan. Enggak, memang kalau mengajar di kelas ya Bu, kalau kita terlalu serius juga anak-anak juga Iya, susah benar. memahaminya. Malah Karena- yang ada takut ya Bu sama kita. Karena kita juga harus merangkul anak-anak. Karena kan posisinya anak-anak itu mendapatkan ilmu itu bukan hanya ilmu yang harus didapat ya, Mem, adab Betul juga. sekali. Jadi Betul kita sekali. menyampaikannya itu nggak cuman di kelas dengan
pembelajaran yang tegang yang ini, tapi dengan cara lain. Kayaknya itu di zaman kita dulu ya Bu ya. Iya, dibawain Sekarang- penggaris, ingat nggak Iya, Mem? bener. Kalau nggak hafal perkalian dipecut tangannya. Kalau Zaman sekarang kayaknya tidak ya, sudah ada metode-metode betul. gitu kan. Udah dengan pendekatan metode terbaru ya, Bu, ya. Benar-benar. Oke, kalau Kalau Mem Sofi Mem tadi Sofi kenapa kenapa suka sama cantik loh gitu, bisa ya Mem? Kalau belajar itu asik. Oh, kalau belajar asik, katanya. goyang gitu. Kalau asik terus apa lagi Nak? Ada lagi nggak? Sama gak suka marah-marah. Nggak suka marah-marah. Baik hati, Alhamdulillah berhati ya. ibu peri. Alhamdulillah ya gitu. Aduh, gitu ya. Mem Sofi suaranya masih gini aja bisa Mem nggak? Sofi abis ini ngomongin. Tenang, berarti pokoknya Syafira. Syafira aman ya pokoknya. Loh, kok Loh, jadi gini? Loh, kok beda gitu kan? Oke. Alhamdulillah ya, Mem sudah Udah ada berbincang-bincang berbincang-bincang tadi. santai. Udah banyak banget ya Bu obrolan kita ya. Sebenarnya kita tuh masih banyak ya Bu yang mau diobrolin ya Bu dengan teman-teman Iya, online semua di benar-benar. rumah. Tapi kayaknya dengan durasi kita yang terbatas ya Bu ya. Boleh komen di bawah gitu ya. Boleh kirim Nanti pertanyaan dijawab melalui gitu ya. WA ya Bu. Di bawah ini. Oh, coba kita tanya pesan dan kesan Oh iya, mungkin pesan dan ya, kesan. Mem ya. Kan sudah buat kakak-kakak yang kelas 6 berarti udah 6 tahun nih, dari dulu mungkin masih kecil ya, Gazi masih unyu-unyu gitu masuk sini sampai sekarang sudah menjadi bujang tampan yang berprestasi. Ada Masya nggak Allah. pesan dan kesannya sayang selama di SD Al Azhar 3 Bandar Lampung? Oke, dari kakak Jopita dulu deh coba. Yang senyumannya paling manis. Masya Allah. Kesan dan pesan sayang ada nggak? Kesannya saya bangga menjadi murid SD Al Azhar 3 Bandar Lampung karena gurunya asik-asik, terus Masya fasilitasnya juga lengkap. Memang fasilitasnya Kita sangat luar biasa ya, Mem, menunjang ya. banget ya, Bu, ya. Sampai di kelas tuh ada locker Mem, jadi barang-barang anak-anak terjamin. Iya. Kalau ketinggalan nggak perlu WA bu guru, saya mama di locker Lah, sudah di locker tersimpan ya. aman dan rapi. Fasilitas lengkap, gurunya asik. Kita juga punya LCD proyektor ya Bu Iya, ya. ada LCD proyektor. Ruangannya AC, Miss. semua ber-AC. Jadi tidak usah khawatir, takut Mak. keringetan ya. Anaknya nggak akan Belajar lebih fokus ya, Bu, ya. nggak akan kepanasan selama Betul sekali. belajar. Terus ada ya. fasilitas satu lagi Bu. Ada masjid. Ada masjid. Kita punya masjid. Jadi sholatnya berjamaah. Ya, sholat Karena kan duha, memang sholat sholat zuhur. berjamaah lebih utama ya, Mem Iya, ya. betul Jadi sekali. memang Pahalanya ditunjang lebih sama banyak. masjid. Insya Allah ya kayaknya kalau dari segi keagamaan Iya. dan juga akademiknya anak-anak sangat-sangat terjaga ya Bu Sangat-sangat ya di terjaga. sekolah kita ini. Sholat duha yang sunnah saja kita lakukan. Mem. Masya Allah. Yang wajib terpantau subuh, terpantau. Iya. gitu Oh ya kita kan. juga biasa ada aktivitas Ada melaporkan sholat subuh ya Bu di ya. grup WA kan ada laporan, dan memang untuk laki-laki memang diutamakan di masjid. Iya. Kakak Gazi sekarang rajin sekali ke masjid, Mem. Sebagai pembiasaannya Bu ya. Yang Sama- tadinya mungkin awalnya terpaksa. Iya, akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan. kebiasaan. Ya. Coba ditambahin deh Kakak Gazi kesan dan pesan. Dibantu Kakak Obin boleh deh. Kalau di Al Azhar itu kita menghafalkan atau menambah hafalan 1 juz gitu, dapat PPP gratis selama 3 bulan. Masya Allah, Masya itu Allah. program beasiswa ya, Mem, ya, salah Kalau kita satunya ada ya. tambahan 1 juz, kita dapat potongan BPP Selama 3 bulan. selama 3 bulan. Lumayan tuh. nih. 1 Lumayan. juz. Itu tiap semester bisa ya, Kak ya? Kalau semester selanjutnya nambah berarti nambah Dapat lagi potongan lagi ya? Iya. Tuh, wih keren pokoknya, Mem. Iya. Coba Kakak Gazi ditambahin, ada nggak pesan dan kesannya? Ada. Banyak murid berprestasi. Banyak murid berprestasi, Mem. Berarti kakak sangat nyaman ya kayak sekolah di Al Azhar 3 ini ya? Sangat nyaman. Banyak murid. Terus karena di sini tuh kita diberi wadah ya kak ya untuk bisa mengembangkan potensi diri ekskulnya kita. banyak banget loh, Mem. Ada berkuda, ada memanah. Oh, ada berkuda keren loh. kan, ada berenang. memanah, berenang. Dan Taekwondo masih banyak juga taekwondo ya. salah satunya gitu. Melukis kan. ya, Bu Maya, betul? Melukis, menyanyi, Ya. English club, wah pokoknya Banyak banget. Pokoknya banyak banget deh. paket lengkap Pokoknya deh di Al Azhar ini. dilihat minat bakat anak langsung deh disalurkan Iya. gitu kan. Ada wadahnya tersendiri. Ada anak yang sukanya azannya bakal dimasukin ke ekskul agama dan dikembangkan. Sekarang contohnya ada nazar tuh, Mem. Iya. Suaranya Masya Allah, Iya. itu kalau
lomba-lomba, wah jadi merdu jargon banget kita ya, tuh. Bu, azan, suara azannya. Jadi dia sholat zuhur juga sudah berani kan Iya. azan di masjid gitu. Betul sekali. Kakak Syafira, Kakak Syafira. ada nggak kesan dan pesannya? Kayaknya kakak senang banget lah ya di Al-Azhar mah ya kak ya. Ya. Iya. Semuanya nyaman ya kak. Nyaman ya. Teman-temannya juga asik ya kak ya. Kantinnya bersih ya. Kayak keluarga sendiri ya kak ya teman-temannya. Saling merangkul. Saling merangkul, masya Allah. Masya Allah ya Miss Ya, ya. itulah tadi teman-teman online perbincangan kita dengan siswa-siswi berprestasi dari SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Gak kerasa ya Bu, kayaknya sebentar banget ya kita ngobrol nih ya. Iya. Masih banyak hal yang pengen kita obrolin lagi, tapi mudah-mudahan di lain waktu kita dapat Insya Allah kesempatan dapat untuk bisa kesempatan kembali. podcast lagi ya Bu ya. Baik, kita closing kali ya Bu Mayang ya. Mungkin satu kata mutiara deh. Ada kata dari mutiara. Mem Sophie. Dari Mem Sophie. Dari Mem Sophie. Kayaknya setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing ya. benar, Jadi benar. kita sebagai orang tua mungkin khususnya guru di sekolah itu bisa mengarahkan dan melihat potensi apa yang dimiliki dari setiap anak Benar tersebut. sekali. Karena setiap anak itu punya dilahirkan dengan potensi masing-masing ya Iya, Mem ya. betul sekali. Jadi orang tua tinggal melihat, menggali dan mengarahkan ke jalannya yang Ya, benar. siapa gitu, yang Mem. bersungguh-sungguh itu yang akan berhasil. Benar sekali. Ya. Baik, itulah tadi pemirsa perbincangan kita bersama siswa-siswa SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Terima kasih juga kepada siswa-siswi SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang sudah dengan senang hati menyampaikan ceritanya ya, berbagi Semangat. pengalamannya di Sedangkan podcast sedang ini. puasa ya Mem. Iya, betul sekali ya Bu Mayang ya. Tetap Terima semangat. kasih anak ya. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, itulah tadi podcast kita. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.